Tapi di dalam proxy war terjadi konflik by proxy. Nah, nantilah, ini saya kaget betul lah, kaget betul saya. Saya kira saya sampai belum tahu kalau Palestina itu sudah merdeka. Aduh, betapa bodohnya saya ya. Saya beritahu aja betapa bodohnya saya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang kan pertanyaan Ibu Monik itu apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus membuat opposer. Opposer artinya apa? Opposer itu opposer partisipan. Walaupun kita tidak seorang presiden, walaupun kita bukan seorang menteri luar negeri atau menteri pertahanan, tapi kita harus bisa ya mengkritisi dan memberikan solusi. Kalau negara ini mau berdiri mau utuh dan berdiri tegak. Kalau tidak, ya berat. Nah sekarang saya melihat si Erdogan ini punya visi ingin membangkitkan kembali apa? Membangkitkan kembali semangat kejayaan khilafah. Nah, coba kita waspadai ya belakangan-belakangan ini. Dia mulai terjun ke pemerintahan menjadi presiden tahun 2014 atau 2015. Lihat apa visinya. Lihat. Nah, saya juga belum tahu benang merahnya sampai di Indonesia ini berkembang juga semangat khilafah itu. Padahal itu bukan, itu sudah pasti anti Pancasila lah, udah. Apapun ceritanya, kan begitu. Nah, saya belum tahu apakah istilahnya pengelabuan informasi seperti ini melanggar pidana enggak? Kalau bisa saya katakan sudah melanggar konstitusi. Kenapa? Coba Pak Paul nanti buka ya. Waktu memang belum selesai kita. Kepemimpinan negarawan kemarin itu bagian terakhir. Ya, masalah kepentingan nasional. Ya, ini yang harus kita sarakan. Apalagi 2024 sudah di depan pintu. Dan ini nanti kalau tidak benar-benar pemerintahan ini ya meninggalkan legasi, berantakan rakyat kita ini. Benar, saya beritahu, generasi muda berantakan kita. Jadi bagaimana kita sebenarnya kalau apa yang ditanya, ya saya berpikirnya bagaimana kita memberikan suatu saran masukan gitu loh. Saya kemarin udah ngomong juga sama generasi muda ya, beberapa generasi muda. Saya bilang, kalian harus merebut 2024 itu hak kalian. Bukan lagi hak yang tua-tua ini. Yang sudah mau pikun aja masih mau jadi presiden. Kan gila nih. Ya, itu hak kalian. Kita hanya bisa mementoring. Ya, kita bisa mentor. Gunakan sekarang apa yang ya para great act of leadership, great leadership ini yang bisa memberikan ya bahan-bahan kelanjutan. Nah, terkait dengan buku ya, di situ nanti akan kita berikan contoh. Karena saya melihat selama ini ya proses pengambilan keputusan ya pemerintahan negara ini saya nggak tahu pakai teori apa. Nah, sehingga implementasinya nggak jelas. Contoh, Indonesia saat ini sampai 2024 atau bahkan seterusnya, what next? Kita akan menghadapi kemungkinan terjadinya kontingensi. Dan ini memang sudah disampaikan juga di Bible, sudah dinubuatkan. Ya, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan terjadi bencana, wabah penyakit, ya, apalagi binatang buas, itu sudah tertulis kan di Wahyu. Nah, tetapi apakah kita sebagai anak bangsa maupun para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan sudah menjabarkan nggak? Menjabarkan apa peringatan itu? Itu instruksi. Jadi jangan terjadi nanti ada aksi, baru ada reaksi. Semua serba spontanitas, bukan responsif. Nah, yang dihadapi, yang pertama ini ya, kemungkinan kontingensi. Masih ada residu paradigma. Dulu udah pering saya sampaikan. Yang pertama, masih ada ya kelompok-kelompok anak bangsa yang menginginkan kembali ke Piagam Jakarta.
Nah, masih ada anak-anak bangsa yang ingin apa? Negara ini federasi. Masih ada kelompok-kelompok anak bangsa yang ingin memisahkan diri. Nah, coba hitung aja, ya. Sekarang berapa? Ya, ada tuntutan mereka ingin memisahkan diri. Nah, hati-hati. Makanya jangan sedikit-sedikit sudah tertulis di amanat konstitusi. Nah, disinilah saya melihat ya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, bahkan pemangku kepentingan tidak memahami apa makna dan substansi yang ada di amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu amanat itu tidak boleh dirubah. Merubah amanat itu sama dengan apa? Merubah negara. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Dan kita boleh pelajari ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu 4 alinea, itu luar biasa kalau kita mau menggali makna dan substansi yang ada di situ. Makanya tolong Pak Paul tayangkan ini, how-nya ini yang harus menjadi proses pengambilan keputusan kita nanti mendekati 2024 ini. Kalau ini tidak dijabarkan oleh pemerintahan yang sekarang, saya nggak jamin 2024 itu kita tidak konflik. Karena paradigma berubah-ubah terus. Bahkan ada keinginan presiden 3 periode. Bahkan ada keinginan paradigma 30%. Ya, PT itu parliamentary threshold. Ini lagi digodok. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi benturan, konflik sesama anak bangsa yang lebih apa? Yang lebih menyakitkan. Ya, yang lebih sangat-sangat berbahaya. Nah, ini memang kita harus kita peduli dong. Kalau kita nggak peduli, waduh, kemana nanti generasi anak-anak cucu kita, generasi muda berikutnya? Nah, sementara ini para politikus sibuk dengan bukan ini Pak Paul, kepemimpinan Oh, yang lalu. lama ya. Sebentar, Ya. saya cari dulu.